warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan langsung masuk gitu ke spesifik pembahasan mengenai layouting yang ada di Android Studio. Jadi kita di video kali ini akan langsung mulai nih masuk ke dalam tools IDE dari Android Studio-nya gitu. Baik, kita langsung aja bisa bikin project baru gitu. Kita pilih empty view activity yang tengah ini, kita next gitu, kita bikinnya untuk phone and tablet dulu gitu, karena kalau teman-teman lihat Android itu sudah sangat support gitu ya untuk bisa dibuat ke dalam bentuk phone, phone-nya juga ukuran yang kecil, menengah ataupun yang besar, tablet gitu, Wear OS, television, otomotif gitu, itu sudah sangat support gitu ya untuk dibuatkan aplikasi-aplikasi dengan operating system basicnya Android. Nah, maka di Android Studio kita bisa pilih berbagai template gitu untuk mulai ngoding. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengambil yang basic activity, yaitu empty view gitu ya. Oke, kita bikin nama project dulu. Ini latihan layouting. Language-nya kita set Kotlin ya. Kemudian untuk minimum SDK-nya kita bisa pasang dulu mungkin versi yang paling bawah bisa gitu, namun kita pasangnya di KitKat dulu mungkin ya. Oke, sambil menunggu, ini adalah proses building Gradle sedang berjalan di bawah ya di Android Studio. Nah, maka kita akan coba bahas dulu mengenai materi layouting gitu. Ya, seperti yang tadi sudah sempat dibahas, Android itu sangat memungkinkan untuk digunakan di berbagai ukuran device ya, yang kecil, yang besar gitu, di handphone, di jam tangan, di TV, di mobil gitu ya, itu banyak banget. Nah, maka ada sebuah requirement yang harus dimiliki oleh orang Android developer, itu adalah layouting yang bisa support ke berbagai dimensi. Nah, ukuran ketika teman-teman mau ngoding layout atau tampilan yang ada di Android itu, satuan terkecilnya adalah DP gitu ya, density independent, dimana basicnya adalah width and height gitu. Ini kalau kita bikin rumus sih DP-nya itu kita lihat rumus yang kelihatan adalah width in pixel dikali 160 dibagi screen dari density-nya. Nah, maka dari DP ini kalau teman-teman buka di Android Studio itu ada berbagai ukuran nih yang dimana sudah di-define seperti low density, medium density, high density, extra high density, sampai extra high density yang satuan estimasi DPI-nya seperti terlihat di sebelah kanan ya. Nah, maka kita bisa lihat gitu ya sambil kita cek di Android Studio-nya. Nah, ini sudah selesai build.gradle. Teman-teman bisa buka saja lebih besar. Ini kita udah ada di view-nya full codingan Android saja ya, tidak melihat di view hierarki berbagai jenis view hierarki project gitu. Kita hierarki projectnya Android aja. Nah, kalau untuk mau ngecek layout gitu, teman-teman bisa buka folder res dan teman-teman bisa lihat layout. Kita bisa memulai codingan layout kita di sini ya. Namun terkait ukuran tadi, itu teman-teman bisa lihat contoh implementasinya adalah di Mipmap. Mipmap ini adalah icon launcher dari aplikasi Android yang kita buat. Secara default Android itu langsung ngebuat iconnya seperti ini ya. Ini untuk IC launcher yang normal, ini untuk yang roundednya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada HDPI, MDPI, XX sampai XXX gitu ya. Tentunya ini yang akan ngebedakan antara ini HDPI dan XXX itu adalah ukurannya lebih besar. Dia punya panjang kali lebarnya tersendiri, di mana ya tadi ini tujuannya adalah untuk nge-support di berbagai ukuran device yang ada di Android. Jadi kalau teman-teman mau nambahin image-image buatan teman-teman yang sifatnya default icon, teman-teman bisa bikin folder drawable ini dengan cara di folder res yang ada di atasnya ya, kita bisa new Android resource directory gitu ya. Atau bisa juga bikin directory tersendiri yang isinya adalah kumpulan icon-icon dengan ukuran
MDPI sampai XXX HDPI. Yang paling umum jadi baseline adalah MDPI gitu ya. Oke, ini untuk ukurannya. Nah, maka kalau teman-teman lihat di gambar apapun yang nantinya teman-teman bikin ya, bentuk layout yang seperti apapun, itu pasti ke layarnya itu akan tampil panjang kali lebar ya gitu. Dari ukuran yang kita buat gitu ya. Kemudian kita coding di layoutnya, kita lihat di layar itu kita bisa, oh ini custom sesuai yang kita butuh gitu, kayak kita bisa bikin oval, kita bisa bikin lingkaran, bintang, bulan lah, icon-icon macam-macam. Tapi basicnya adalah panjang dan lebar seperti yang ditampilkan di sini gitu. Nah, maka hal-hal yang kemudian digambarkan di dalam layout tersebut itu adalah view gitu. Jadi semua komponen yang akan teman-teman buat di dalam layouting Android namanya adalah view. The user interface building block in Android. Bounded the rectangular area seperti yang tadi udah diperlihatkan, dan dia sangat responsibel untuk digambar ataupun menjadi sebuah event handling gitu. Contoh-contoh dari view itu seperti text view, image view, dan button. Setiap view ini itu teman-teman bisa grouping menjadi sebuah untayan atau hierarki tampilan atau hierarki layout yang lebih kompleks dari user interface-nya ke dalam bentuk view group gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Visualisasinya seperti ini. Jadi view itu ada banyak jenisnya, ada text view, image view, radio button. Ini kalau kita perlihatkan ke dalam bentuk eksekusinya kurang lebih seperti ini. Ada list view juga, ada recycle view. Ini view-nya gitu. Nah, untuk view group-nya itu adalah sebuah wadah, sebuah bungkusan, sebuah area di mana area tersebut menaungi view-view ini. Itulah yang dinamakan view group. Ini adalah jenis-jenis dari view group-nya. Ada linear, ada relatif. Ini yang sejak awal ya Android release itu udah sangat support. Kemudian ada frame layout juga dan table layout. Perkembangan zaman beberapa tahun karena dirasa linear, relatif, frame layout, dan table layout itu sangat membutuhkan nested layout ya. Nanti sambil berjalan kita bahas mengenai nested layout gitu. Maka Android melakukan pembaharuan agar what if kita bisa meminimalisir nested layout jadi hanya satu baris tapi pakai chain gitu ya, pakai rantai keterhubungan agar lebih responsif juga. Itulah yang dinamakan constraint layout, dan itu masih sangat digunakan sampai sekarang. Oke, kita langsung saja ya masuk ke Android Studio. Bahasa yang akan digunakan untuk layoutingnya adalah XML. Teman-teman akan memasukkan bahasa coding-codingan bahasa di XML tersebut, dan kemudian nanti melalui Kotlin yang ada di main activity-nya kita bisa bikin logic-logic dari layout yang kita buat. Dan hal yang menjadi utama di setiap view yang akan teman-teman bikin itu adalah width dan height gitu ya, dan isinya itu bisa menggunakan match parent, wrap content, dan fix value seperti ini contohnya gitu. Oke, biar lebih terbayang kita langsung saja ya masuk ke dalam layouting nih yang ada di Android Studio yang udah kita coba buat gitu ya projectnya. Oke, karena ini adalah kelas utama untuk logiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada set content view, air layout, activity main. Ya, kita perbesar saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kelas utamanya yang sudah mengextend kelas yang lain atau yang menjadi orang tuanya, yaitu app compat activity. Kemudian dia mengoverride satu method inti yaitu onCreate. Di onCreate ini kemudian kita udah dikasih satu fungsi yang udah bisa kita otak-atik, yaitu layoutnya. Nah, kalau kita tekan kontrol di keyboard kita kemudian dia akan mengarahkan ke layoutnya. Nah, layoutnya sendiri itu disimpan di folder layout. Kemudian di sini ada activity main-nya. Nah, yang ada di sebelah kiri ini adalah jenis-jenis dari view-nya ya. Ada text view,
ada button, image view, recycle view. Nah, kemudian dari sisi teks ini banyak gitu yang bisa kita lakukan customisasi. Terus dari button juga ada macam-macam ya, ada image button, chip group, chip, checkbox, radio button, radio groupnya, floating button, action. Kemudian widget-widgetnya juga banyak, ada rating bar, seek bar, search view. Ini hal-hal yang bisa teman-teman langsung gunakan. Nah, ini adalah view group atau kalau di Android Studio namanya layout gitu ya. Ada constraint, ada linear layout horizontal, ada vertical, frame layout, table row sampai ke space gitu. Nah, di area sebelah bawahnya ini adalah komponen tree atau bakal menjadi hierarki dari codingan layout kita. Ini area tengah gitu untuk kita bisa melihat. Ini kita bisa lihat dari berbagai jenis sudut pandang ya. Kalau kita mau pakai view semua berarti apa seperti ini ya. Ini untuk eh, apa codingan yang tadi ya, width dan height. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan sebuah text view gitu, itu defaultnya ya tetap aja walaupun teksnya custom, ini bentuknya tetap kotak di sininya. Atau teman-teman mau lihat tampilan hasil akhir disertai codingannya ya yang ada di sini. Atau bisa juga full codingan gitu ya. Ini tinggal diutak-atik aja yang di sebelah kanan atasnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau bagian atas ini kita memperlihatkan berbagai orientasi yang ada di handphone. Nanti kita bisa cek gitu kalau dilihat secara portrait gimana, landscape gimana. Kemudian dari sisi UI mode juga kita bisa lihat untuk cross check di sini. Kemudian ini adalah area yang mau kita deploy gitu ke device handphone apa. Ini API yang udah kita tadi set di awal, kemudian nama project gitu, dan ini default bahasa. Nah, di sini adalah atribut-atribut yang kemudian kita bisa isi kalau kita memang mau melakukan drag and drop dan melakukan customisasi. Contoh, ini ada teks gitu, ini teksnya di sini. Nanti kita bisa ganti-ganti style yang ada di sininya, dan bisa mengisi juga hal-hal yang kemudian dibutuhkan di sebelah kanannya ya, yang ada di sini untuk kita sesuaikan. Ini kalau kita mau pakai drag and drop dan langsung isi di sini. Ini contohnya kayak ada layout margin nih, tanda tanya semua karena memang marginnya belum diisi gitu. Oke, itu untuk pengenalan awalnya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam codingan-codingan yang ada di berbagai layoutnya ya. Oke, kita akan coba yang pertama. Kita mulai dari komponen yang udah muncul dulu di sini ya. Ya. Di video selanjutnya kita langsung ngoding di sini dengan berbagai view dan berbagai view groupnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.